Pernah nggak sih kamu menolong seseorang tanpa tahu siapa dia sebenarnya? Kadang, satu kebaikan kecil bisa membuka pintu takdir yang tak pernah kita bayangkan. Dan kisah ini akan membuat kamu percaya bahwa Allah tak pernah tidur. Tapi sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini, klik tombol like, dan share ke orang-orang tersayangmu agar lebih banyak yang terinspirasi oleh kisah nyata penuh makna ini. Dan setelah menonton, tulis pendapatmu di kolom komentar. Pernahkah kamu mengalami hal serupa? Hujan turun tanpa jeda sore itu, seolah langit ikut menangis bersama kota yang lelah. Tetesannya memantul di aspal, menciptakan suara ritmis yang terasa dingin di telinga. Aku berdiri di depan warung kecil tempatku bekerja, memeluk tubuh sendiri sambil menatap jalanan yang basah. Lampu kendaraan memantul di genangan air, menciptakan bayangan gemetar, seperti hidupku yang penuh ketidakpastian. "Hujannya deras sekali ya, Mbak," kata seorang pelanggan yang sedang berteduh. Aku tersenyum tipis. "Iya, Pak, semoga cepat reda." Tapi dalam hatiku, aku justru berharap hujan ini terus turun, agar kesepianku punya teman. Warung ini sepi. Tak banyak orang mampir. Aku menatap jam dinding tua yang berdetak pelan. Sudah hampir maghrib. Kakiku pegal, perutku lapar, tapi aku tetap berdiri, menunggu rezeki yang entah kapan datang. Angin dingin menyelinap lewat celah pintu, membuatku menggigil. Aku menghela napas panjang. Ya Allah, semoga hari ini masih ada berkah. Di sudut jalan yang sedikit terlindung dari hujan, mataku menangkap sosok seorang pria tua. Ia duduk bersandar di tembok, tubuhnya kurus, bajunya basah dan lusuh. Rambutnya kusut bercampur uban. Tangannya memeluk lutut, seolah mencoba menghangatkan diri. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Aku bisa melihat jelas matanya yang sayu, mata orang yang sudah terlalu lama menahan lapar dan kecewa. Dadaku terasa sesak. Kasihan sekali, gumamku lirih. Seorang pengendara motor melintas dan air dari ban motornya menyiprat ke arah pria itu. Ia hanya diam, tak marah, tak mengeluh, hanya menutup mata sejenak. Aku merasa seperti ditampar. Bagaimana mungkin aku mengeluh soal hidupku, sementara di depanku ada orang yang bahkan tak punya tempat berteduh. Hatiku berdebar. Aku tahu aku tak kaya, bahkan hidupku sendiri pas-pasan. Tapi ada suara kecil di dalam hati yang berbisik, "Tolong dia." Aku ragu, tapi aku juga susah. Bisikku pada diri sendiri. Namun suara itu kembali, lebih kuat. "Kalau bukan kamu, siapa lagi?" Aku mengambil sepiring nasi hangat dari warung. Tanganku gemetar saat melangkah mendekatinya. "Pak," panggilku pelan. Ia membuka mata perlahan, menatapku curiga, mungkin takut diusir. Aku jongkok di depannya. "Ini Pak, makan dulu ya." Aku menyodorkan piring itu. Matanya membelalak, berkaca-kaca. "Untuk saya?" tanyanya terbata. Aku mengangguk sambil tersenyum. "Iya Pak, jangan sungkan." Tangannya gemetar saat menerima piring itu. Ia langsung menangkupkan kedua tangan ke dada. "Alhamdulillah, terima kasih nak, terima kasih banyak." Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Aku menahan air mata melihat caranya memandangi nasi itu, seolah sedang melihat harta karun. Ia mulai makan perlahan, sangat pelan, seperti takut makanan itu menghilang. "Pelan-pelan Pak," kataku lembut. Ia tersenyum malu. "Sudah 2 hari saya belum makan, rasanya seperti mimpi." Dadaku semakin sesak. Aku duduk di sampingnya, menemani. "Bapak dari mana?" tanyaku. "Dari mana saja, saya sudah tak punya rumah," jawabnya lirih. Sebenarnya aku pun sedang kesulitan. Uang di dompetku tinggal sedikit. Bahkan mungkin tak cukup untuk ongkos pulang besok. Tapi melihat pria itu makan dengan lahap, entah kenapa aku merasa lebih kenyang daripada jika aku yang memakannya. Ada rasa hangat yang mengalir di dadaku. Rasa yang tak bisa dibeli dengan uang. "Enak Pak?" tanyaku. Ia mengangguk cepat. "Enak sekali. Ini nasi terenak yang pernah saya makan." Aku tersenyum, meski hatiku perih.
Padahal itu hanya nasi biasa, tanpa lauk istimewa. Tapi baginya, itu seperti hidangan istana. "Nak," katanya tiba-tiba sambil menatapku serius. "Kenapa kamu baik sekali sama orang seperti saya?" Aku terdiam. "Entahlah, Pak. Saya hanya merasa kalau saya di posisi Bapak, saya juga ingin ditolong." Ia menunduk, bahunya bergetar. "Semoga Allah melindungimu, Nak. Semoga hidupmu selalu diberkahi." Kata-katanya sederhana, tapi rasanya seperti doa paling tulus yang pernah ku terima. Aku mengambil botol air dari tas kecilku. "Ini minum, Pak." Lalu tanpa berpikir panjang, aku membuka dompet dan mengeluarkan uang terakhirku. "Ini sedikit, Pak. Semoga bisa buat nanti." Matanya membesar. "Jangan, kamu juga butuh." Aku menggeleng. "Saya masih bisa cari, Pak." Ia menggenggam tanganku erat. Begitu erat sampai aku bisa merasakan getaran tangannya. "Nak, kebaikanmu hari ini mungkin tak akan kamu ingat. Tapi bagi saya, ini menyelamatkan hidup saya." Aku terdiam. Air mataku jatuh. "Bapak jangan menyerah ya, masih banyak hari baik di depan." Ia tersenyum sambil mengangguk. "Iya, karena hari ini saya bertemu malaikat tanpa sayap." Aku terkekeh kecil. "Saya bukan malaikat, Pak. Tapi hatimu seperti malaikat," jawabnya lembut. Hujan masih turun. Tapi di antara dinginnya sore itu, aku merasakan kehangatan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Kehangatan dari sebuah keikhlasan. Hujan mulai mereda. Tapi hatiku justru terasa semakin berat saat aku berpamitan. "Pak, saya harus kembali kerja. Nanti dimarahi bos," kataku sambil tersenyum kecil. Ia menatapku lama, seolah ingin menghafal wajahku. "Nama kamu siapa, Nak?" tanyanya pelan. "Aisyah, Pak." Ia mengangguk. "Aisyah, nama yang indah. Semoga hidupmu seindah namamu." Aku tertawa kecil, meski air mataku masih menggenang. "Bapak siapa?" tanyaku. Ia terdiam sejenak. "Panggil saja saya Pak Rahman." Aku mengangguk. "Pak Rahman, jaga diri ya. Kalau lapar lagi, datang saja ke warung ini." Ia tersenyum lebar, senyum yang penuh rasa terima kasih. "Insya Allah, semoga kita dipertemukan lagi." Aku melangkah pergi. Tapi entah kenapa dadaku terasa berat. Aku menoleh sekali lagi. Ia melambaikan tangan kecil. Dan saat itu, aku tak tahu bahwa pertemuan singkat ini akan mengubah hidupku selamanya. Malamnya, aku pulang ke kontrakan kecilku. Aku duduk di lantai, memandangi dompet kosong. "Besok aku makan apa ya?" gumamku sambil tersenyum getir. Tapi anehnya, aku tidak menyesal sedikit pun. Justru, ada rasa damai yang sulit dijelaskan. Aku teringat wajah Pak Rahman saat menerima nasi itu. Cara ia menahan tangis, cara tangannya gemetar. Hatiku terasa hangat. Ya Allah, kalau hari ini aku kekurangan, gantilah dengan keberkahan. Doaku lirih. Aku memejamkan mata. Dalam bayanganku, aku melihat senyumnya lagi. Entah kenapa, aku merasa seperti baru saja melakukan sesuatu yang benar. Meski hidupku sendiri sedang tak baik-baik saja. Hari-hari berlalu. Aku kembali sibuk bekerja. Hujan sudah jarang turun. Tapi bayangan Pak Rahman masih sering muncul di pikiranku. Dia sudah makan belum ya hari ini? Gumamku sambil menyapu lantai warung. Suatu hari, temanku berkata, "Ish, kamu itu terlalu baik. Zaman sekarang orang bisa pura-pura miskin." Aku tersenyum tipis. Kalaupun dia pura-pura, itu urusannya. Tugasku cuma menolong. Dalam hati aku berkata, biarlah kalau aku tertipu, asal aku tidak menolak orang yang benar-benar butuh. Aku terus menjalani hari seperti biasa. Tak pernah menyangka akan ada kejutan besar menungguku. Suatu pagi, saat aku sedang menggoreng tempe, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. "Assalamualaikum, apakah ini dengan saudari Aisyah?" Suara perempuan di seberang sana terdengar sopan. "Waalaikumsalam, iya, saya sendiri. Kami dari PT Mahardika Group. Kami ingin mengundang Anda ke kantor pusat hari ini." Aku hampir menjatuhkan spatula. "Maaf Mbak, saya salah dengar. Perusahaan apa?"
PT Mahardika Group, Mbak. Anda diminta langsung oleh Bapak Direktur Utama. Jantungku berdegup kencang. Saya? Tapi saya hanya pegawai warung. Kami tunggu ya, Mbak. Alamat akan kami kirim. Telepon ditutup. Aku terpaku. Tanganku gemetar. Ini mimpi atau nyata? Bisikku. Dengan baju terbaik yang kupunya, sebuah gamis sederhana, aku berangkat. Di depan gedung tinggi menjulang itu, aku berhenti. Ya Allah, pantas nggak aku masuk ke sini? Gumamku sambil menelan ludah. Kakiku terasa berat melangkah. Di dalam, semuanya berkilau. Orang-orang berpakaian rapi berlalu lalang. Aku merasa kecil. Seorang resepsionis menghampiriku. Mbak Aisyah? Aku mengangguk gugup. Silakan ikut saya. Saat lift naik perlahan, jantungku berdegup kencang. Ada apa sebenarnya? Pikirku. Aku tak tahu bahwa di balik pintu ruang direktur itu, ada kejutan yang akan membuatku menangis dan bersyukur dalam waktu yang sama. Pintu ruang direktur terbuka perlahan. Nafasku terasa tertahan saat melangkah masuk. Ruangan itu luas, wangi parfum mahal tercium lembut, dindingnya dihiasi lukisan-lukisan elegan. Di balik meja besar, seorang pria berdiri membelakangiku, mengenakan jas hitam rapi. Silakan duduk, katanya tanpa menoleh. Suaranya terasa familiar. Jantungku berdetak semakin kencang. Aku duduk perlahan, tanganku dingin. Pria itu berbalik, dan dunia seakan berhenti berputar. Aku terbelalak. Pak, suaraku bergetar. Itu wajah yang tak akan pernah kulupa. Wajah pria lusuh yang dulu kuberi makan di pinggir jalan. Ia tersenyum lembut. Senyum yang sama seperti hari itu. Hanya kini tanpa kelelahan. Ya Aisyah, aku Pak Rahman. Kakiku lemas. Air mataku langsung jatuh. Tapi, Bapak, aku tak sanggup melanjutkan. Ia menghela napas pelan. Aku minta maaf sudah membuatmu bingung. Aku CEO di sini. Dadaku terasa sesak. Jadi, waktu itu, aku menyamar, potongnya. Aku ingin melihat langsung bagaimana hati manusia di kota ini. Aku menutup mulutku. Air mataku makin deras. Dan kamu adalah jawaban yang tidak pernah kuduga. Aku berdiri tanpa sadar. Pak, saya tidak tahu, sungguh. Ia mengangkat tangannya. Aku tahu. Dan itulah yang membuat kebaikanmu sangat berharga. Ia mendekat, matanya berkaca-kaca. Kamu menolongku tanpa tahu siapa aku, tanpa berharap apapun. Aku terisak. Saya cuma kasihan, Pak, itu saja. Ia tersenyum haru. Justru itu, orang sepertimu semakin langka. Suaranya bergetar. Saat aku duduk di pinggir jalan itu, banyak yang lewat, tapi hanya kamu yang berhenti. Aku teringat kembali hari itu. Bapak bilang Bapak tidak punya rumah, kataku lirih. Ia mengangguk. Aku sengaja berkata begitu, bukan untuk berbohong, tapi untuk melihat siapa yang benar-benar peduli. Aku menunduk. Maaf kalau makanan saya sederhana. Ia tertawa kecil. Itu makanan paling berharga dalam hidupku. Bukan karena rasanya, tapi karena ketulusanmu. Tanganku gemetar. Saya tidak menyangka. Ia memotong. Tak perlu menyangka apapun. Kebaikanmu murni, dan Allah yang mempertemukan kita lagi. Ia kembali duduk dan mempersilahkanku. Aisyah, aku ingin membalas kebaikanmu. Aku langsung menggeleng. Tidak perlu, Pak. Saya ikhlas. Ia tersenyum. Aku tahu, tapi izinkan aku. Ia menatapku dalam-dalam. Aku ingin kamu bekerja di perusahaan ini, dengan posisi dan gaji yang layak. Aku membelalak. Saya? Tapi saya cuma lulusan biasa. Yang aku butuhkan bukan hanya kepintaran, katanya lembut, tapi hati yang jujur. Dan kamu punya itu.
Air mataku jatuh lagi. "Terima kasih, Pak." Suaraku nyaris tak terdengar. Aku menunduk lama, tak tahu harus berkata apa. Air mataku terus mengalir, membasahi ujung gamisku. "Pak, saya takut tidak bisa," ucapku jujur. Ia tersenyum menenangkan. "Tidak ada yang langsung bisa, Aisyah. Semua belajar. Aku akan membimbingmu." Kata-katanya terasa seperti tangan yang menarikku keluar dari jurang ketakutan. "Percayalah pada dirimu sendiri, seperti aku percaya padamu." Dadaku bergetar. Aku mengangguk pelan. "Baik, Pak. Saya akan mencoba." Hari itu juga, ia memanggil bagian HRD. "Tolong urus kontrak kerja Aisyah," katanya tegas. Aku hanya bisa terpaku. Semua terasa seperti mimpi. "Mulai besok, kamu sudah resmi bekerja di sini," katanya sambil tersenyum. Aku menutup wajahku, terisak. "Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak." Ia tertawa kecil. "Jangan berterima kasih padaku. Berterima kasihlah pada hatimu sendiri." Tak berhenti sampai di situ. Ia juga membantu melunasi hutang keluargaku yang selama ini membebani. Bahkan ia mencarikan kontrakan yang lebih layak untukku dan ibuku. Saat aku mengucapkan terima kasih, ia hanya berkata, "Ini bukan hadiah, ini amanah. Gunakan untuk kebaikan." Aku semakin menangis. "Pak, saya tidak tahu harus membalas bagaimana." Ia tersenyum. "Balaslah dengan tetap menjadi orang baik." Hari-hariku berubah. Dari pegawai warung, kini aku belajar menjadi staf perusahaan. Banyak yang meremehkanku. Tapi aku ingat kata-katanya. Hati lebih penting dari jabatan. Setiap lelah, aku teringat wajah Pak Rahman saat makan nasi itu. Dan aku tersenyum. Karena aku tahu, Allah benar-benar melihat semua air mata dan niat baik. Kini aku percaya, kebaikan sekecil apapun tak pernah sia-sia. Mungkin hari ini kita menolong orang tanpa tahu siapa dia. Tapi Allah tahu siapa kita sebenarnya. Dan Dia akan membalasnya dengan cara yang paling indah di waktu yang paling tepat.